Mau cerita sedikit tentang Peter Dehon, keutamaannya, dia sangat peka menganalisa dosa yang hadir dalam diri masyarakat sebagai kegagalan atas tanggapan dari cinta hati Yesus yang diberikan. Namun manusia sekali lagi gagal menanggapinya. Kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah patung salib 100 tahun yang memang diukir khusus untuk kehadiran SC di Indonesia. Menggambarkan Tuhan Yesus yang mengeluarkan jantung hatinya yang ditikam itu, diberikan dengan seutuhnya kepada umat manusia. Tapi acap kali kita sebagai manusia gagal menjawab cinta Allah. Kita mengikuti naluri-naluri instingtif kita sebagai makhluk yang tidak rasional, dan itu sebabnya banyak orang menjadi tamak, menjadi rakus, ingin kekuasaan, ingin bergelimang harta, kekayaan bagi dirinya sendiri, tidak mau berbagi, brutal merusak alam dengan pelbagai cara. Kita doakannya secara istimewa hari ini semua pejuang keadilan sosial. 3 menit lagi kita akan mulai, mari kita bersiap-siap. Bagi Anda yang ikut siaran tunda, nanti Anda bisa langsung ke timestamp yang 10 menit ya, pada menit ke-10. Pater Dehon ini dilahirkan dari keluarga bangsawan. Beliau dikenal dengan akses pada hidup aristokrat yang sangat berkecukupan. Pendidikannya sangat tinggi, beliau punya 4 gelar doktor. Filsafat, teologi, hukum sipil, hukum gereja, sehingga beliau sangat berwawasan luas. Sebelum masuk seminari beliau sudah berkeliling dunia. Bapaknya tidak setuju beliau menjadi seorang imam, tetapi Pater Dehon kekeh. Setelah studi hukum selesai, hukum sipil, dia memutuskan untuk keliling dunia, melihat dunia dalam kacamata yang lebih luas. Dan disitulah perjumpaan dengan latar belakang orang dari pelbagai suku, bahasa, budaya, dan kondisi ekonomi sosial menyentuhnya secara mendalam. Kemudian dia mengusahakan mendirikan tarekat imam-imam hati Yesus yang Maha Kudus, kami, para SCJ, Sacerdotes Cordis Jesu, untuk menjadi para imam yang mengupayakan menjawab cinta Allah dalam kondisi gereja yang membutuhkan keadilan. Jadi, saya harap kita tidak lelah ya menyuarakan perjuangan untuk dunia yang lebih adil, lebih baik. Yo, 2 menit lagi kita akan mulai. Anda masuk dalam keheningan batin. Anda coba tinggalkan apa-apa yang mungkin mengganggu Anda. Tenanglah. Tinggalkan beban masalah yang belum selesai. Rasakan Tuhan menuntunmu saat ini. Dalam kesadaran bahwa Allah menyertai Anda memilih untuk berfokus pada satu intensi, satu ujub yang Anda rindukan. Fokus pada satu intensi itu. Anda katakan, Bapak Yosef, kalau Tuhan Yesus berkenan, aku memohon rahmat ini. Anda menyebutkan intensi Anda dengan iman percaya. Kita bersiap
memasuki doa novena agung kepada Santo Yosef. Seperti biasa Anda bisa minimize video ini, lalu doanya ada di kolom deskripsi. Tepat pukul 8:10. Dengan tanda ini kita dikuduskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yosef, perlindunganmu begitu besar, begitu kuat, dan begitu cepat di hadapan tahta Allah. Kepadamu aku menyerahkan segala kepentingan dan keinginanku. Ya Santo Yosef, bantulah aku dengan perantaraanmu yang kuat, dan perolehkanlah bagiku dari putra ilahimu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya setelah mengalami kuasa perlindunganmu di dunia ini, aku dapat mempersembahkan syukur dan hormat kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah lelah memandang Engkau, bersama kanak-kanak Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat ketika ia beristirahat di dekat hatimu. Peluklah dia atas namaku, dan ciumlah kepalanya yang lembut bagiku, dan mintalah dia memberkati aku ketika tiba saat kematianku. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan meninggal, doakanlah kami. Amin. Sekarang dengan iman percaya sekali lagi Anda maju kepada Bapak Yosef. Anda minta ujub yang Anda rindukan untuk dikabulkan. Mintalah dengan hati iman percaya. Kita doakan litani Santo Yosef dari Paus Pius ke-10 dan Paus Fransiskus. Silakan menjawab bersama doa romo ini. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Putra termasyur dari keturunan Daud, doakanlah kami. Cahaya para bapa bangsa, doakanlah kami. Suami Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga murni Sang Perawan, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pelindung Kristus yang setia, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yosef yang sangat adil, doakanlah kami. Yosef yang sangat murni, doakanlah kami. Yosef yang sangat bijaksana, doakanlah kami. Yosef yang sangat kuat, doakanlah kami. Yosef yang sangat taat, doakanlah kami. Yosef yang sangat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kemiskinan, doakanlah kami. Teladan para pekerja, doakanlah kami. Kemuliaan kehidupan keluarga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Tiang penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang yang menderita, doakanlah kami.
Harapan orang sakit, doakanlah kami. Pelindung orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Kengerian bagi roh jahat, doakanlah kami. Pelindung gereja kudus, doakanlah kami. Penjaga sang penebus, doakanlah kami. Hamba Kristus, doakanlah kami. Pelayan keselamatan, doakanlah kami. Penopang dalam kesulitan, doakanlah kami. Pelindung para pengungsi, doakanlah kami. Pelindung orang yang menderita, doakanlah kami. Pelindung orang miskin, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ampunilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ia menjadikan tuan atas rumahnya dan penguasa atas segala miliknya. Sebelum kita mendoakan doa penutup bersama-sama, majulah sekali lagi ke pelukan Bapak Yosef. Katakan kepadanya, Bapak Yosef, bila Tuhan Yesus putramu berkenan, aku mohonkan rahmat ini. Mintalah rahmat yang kau butuhkan dengan iman percaya. Mari kita hening. Mintalah, carilah, ketuklah, jangan takut. Marilah kita berdoa bersama-sama doa penutup. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terkatakan, Engkau telah memilih Santo Yosef menjadi mempelai bundamu yang tersuci. Kami mohon semoga kami yang menghormatinya sebagai pelindung di dunia ini, layak memperoleh bagi dia sebagai pendoa bagi kami di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika Romo mendoakan Anda saat ini sebelum berkat, ketika Romo bersentuhan dengan ujub dan intensi Anda benar-benar menyerahkan ujub itu kepada Bapak Yosef dengan hati terbuka, dengan hati yang merunduk merendah. Mari kita berdoa. Bapa Maha Rahim, aku mempersembahkan putra dan putrimu yang berkumpul di ruang digital ini untuk memohon berkat dari Bapak Yosef. Semoga berkat doa Bapak Yosef kepada putranya, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh-sungguh memberi rahmat yang kami butuhkan. Bagi mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan, Anda pegang bagian organ yang sedang sakit. Semoga berkat doa Bapak Yosef, sakit penyakitmu dihilangkan, diringankan dalam nama Yesus. Semoga sel-sel yang buruk dipulihkan kembali. Semoga darahmu disegarkan dalam nama Yesus. Semoga mereka yang mengalami luka disembuhkan. Semoga mereka yang diikat dengan kuasa-kuasa luka batin, pengalaman traumatik di masa lalu, dipulihkan dalam nama Yesus.
Semoga orang-orang yang relasinya rusak karena pertengkaran, karena amarah yang membabi buta, dan karena ambisi, semua relasi yang rusak dipulihkan. Terutama pasangan-pasangan, anak dan orang tua, kakak dan adik, relasi-relasi keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Kami memberkati juga dengan doa Bapak Yosef. Kami berkati setiap orang yang merindukan keturunan, keluarga muda yang merindukan kehadiran anak. Semoga Tuhan menjamah, mengasihani, dan memberi anugerah kehidupan baru dalam keluarga kalian. Dalam nama Yesus, berkat doa Bapak Yosef. Untuk mereka yang diikat roh kegelapan, roh-roh perdukunan, roh tenung, kuasa-kuasa roh kenajisan, dalam nama Yesus dipatahkanlah semua kuasa-kuasa roh yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam kuasa darah Yesus, dalam doa Bapak Yosef, engkau dilepaskan. Amin, amin, amin. Untuk mereka yang rindu altar finansialnya dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tempat usahamu menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bersinar, di mana ambisimu dihilangkan, di mana hanya boleh ada sukacita dan damai sejahtera di tempat usahamu, di tempat kerjamu. Karirmu diberkati dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang rindu mendapatkan pekerjaan, semoga Tuhan berbelas kasih, memberi pekerjaan yang layak. Secara istimewa saya berdoa bagi satu perusahaan di Lampung yang memohon doa Romo, semoga perusahaan tersebut boleh diberkati, diberi kemudahan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang masih kesulitan untuk makan dan bertahan. Dalam nama Yesus, semoga belas kasih Allah dicurahkan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk opa-oma orang lanjut usia. Dalam nama Yesus, mereka dijamah, dipulihkan. Romo mohon doa untuk semua imam, bruder, suster, frater, kaum berjubah. Doakan kami semua. Dalam nama Yesus, dengan doa Bapak Yosef, semoga semua setia mencapai kekudusan yang mereka impikan. Kami juga memberkati setiap ujub doa yang belum disebutkan. Anda mohonkan kembali. Berkat doa Bapak Yosef, berkat kuasa nama Yesus Kristus Tuhan kita, semoga Tuhan berbelas kasih untuk hidupmu. Kita tutup doa kita dengan doa yang diajar Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Teman-teman, tundukkan kepalamu, bukalah kedua telapak tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kuat kuasa Allah melindungi engkau. Semoga belas kasih Allah menyertai langkah hidupmu dan langkah orang-orang yang kau doakan hari ini. Dan semoga berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena hari kelima kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Terima kasih ya. Anda sudah mau bergabung dalam novena di hari yang ke-5 ini. Luar biasa ya. Romo hanya ingin mengingatkan beberapa hal. Seperti Romo tadi katakan dalam pengantar hari ini, renungan hari ke-5 adalah Allah yang hadir dalam bengkel Nazaret. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 55, Tuhan Yesus itu dikenal dengan profesinya, bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi Injil memang tidak banyak bercerita tentang tahun-tahun tersembunyi Tuhan Yesus di Nazaret, namun satu kalimat di tengah-tengah Injil Matius ini, bab 13 ini, menjadi seperti jendela yang amat dalam. Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu, artinya selama bertahun-tahun hidupnya di bumi, Tuhan Yesus tumbuh dalam rumah seorang pekerja yang sederhana, Santo Yosef. Dan uniknya lagi, kalau kita dalami dengan rasa kagum ya, Nazaret itu bukan istana, Nazaret itu bukan pusat kekuasaan, Nazaret itu adalah apa? Tempat kerja. Tempat di mana debu kayu berterbangan, bunyi-bunyian alat-alat saling memukul satu sama lain, kehidupan yang sangat biasa. Namun, di tengah kehidupan yang sangat biasa itu, di tengah pekerjaan si tukang kayu, misteri ilahi diwahyukan. Bayangkan, di hari ke-5 ini, kalau kita masuk ke bengkelnya Santo Yosef, mungkin di sana ada balok kayu yang masih utuh, ada balok kayu yang mungkin masih kasar, mungkin banyak serpihan kayu di lantai. Dan di tempat itulah Tuhan Yesus belajar dari Santo Yosef, bekerja dengan tangan, berproses dengan sabar, menghargai kerja yang jujur. Saya sering berpikir nakal itu ya, kalau Tuhan Yesus nggak sabaran ya. Kalau Tuhan Yesus misalnya mau buat meja, mungkin dia nggak pakai pahat, nggak pakai paku, nggak pakai palu. Tuhan Yesus bilang aja, bersabda aja, jadilah meja gitu. Jadi mungkin. Tapi rupanya Santo Yosef mengajarkan kesabaran di sana, di balik keterampilan tangan. Dan itu sebabnya nanti ketika Yesus di masa dewasa, di awal pewartaan, dia digoda oleh iblis, Yesus punya resilience loh. Ketika dia digoda untuk segera mengubah batu menjadi roti, Tuhan katakan tidak. Manusia itu hidup bukan hanya dari roti. Manusia bisa bersabar, menghargai proses Tuhan. Maka lihat ya bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, keseharian yang kita hidupi. Mungkin Anda profesional, mungkin Anda pengusaha, mungkin Anda professional mom, ibu penuh waktu, full-time mother, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga. Coba, kekudusan itu bukan peristiwa dramatis itu loh yang mau Romo tekankan. Kekudusan itu bukan peristiwa yang wow gitu ya, enggak. Kesetiaan mengerjakan hal-hal kecil di dalam hadirat Tuhan. Salah satu kutipan orang kudus yang sangat saya hargai ya, pendirinya Opus Dei, beliau mengatakan, engkau hanya perlu menambahkan satu motif supernatural di dalam pekerjaanmu yang natural. Di dalam pekerjaanmu yang biasa-biasa, coba kamu selipkan satu motif supernatural. Jadi, kalau kamu lagi cuci piring, sesederhana kamu cuci piring, kamu selipkan dong, Tuhan, aku mencuci piring ini karena aku mengasihi engkau. Jadi ada motif supernaturalnya di balik pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Kalau kamu lagi mengetik dan lagi mumet, kamu bisa mengatakan, Tuhan, aku mempersembahkan pekerjaan yang memeras otak ini untuk kemuliaan namamu. Jadi diberi motif, diberi niatan supernatural. Itu akan menguduskan pekerjaanmu. Dan semakin berat pekerjaan yang kau lakukan, semakin menuntut pekerjaan yang kau buat, ingatlah bahwa rahmat selalu diberikan padamu
Entah untuk memecahkan masalah atau untuk menerimanya sebagai bagian dari hidup kalau memang masalahnya nggak selesai-selesai. Maka pada akhirnya kerjamu itu akan menguduskan dirimu. Kerja itu bukan soal mencari nafkah pertama-tama bagi orang Kristiani. Bagi orang Kristiani, pekerjaan adalah partisipasi dalam karya Allah yang menciptakan senantiasa. Jadi dengan bekerja, kita ambil bagian dalam nature-nya Allah, dalam kodrat ilahi yang menciptakan. Maka jangan hanya berpikir tentang cuan, 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 cuan. Jangan juga berpikir pekerjaan itu sebagai sumber tekanan yang membuatmu tidak bahagia atau beban yang harus kamu tanggung. Iya sih, ada tekanan, ada beban, tetapi kalau kamu punya perspektif menguduskan pekerjaanmu, maka semoga kamu juga diberi rahmat untuk bertahan, untuk bekerja dengan integritas, untuk bekerja dengan sukacita, menjalankan tanggung jawabmu dengan hati yang riang gembira. Karena sekali lagi, Tuhan dalam ketersembunyian di Nazaret belajar bahwa kesetiaan dalam hal kecil inilah yang penting. Dan dalam hal-hal sederhana, sesederhana pekerjaan tangan kita, kita dapat menemukan Tuhan. Semoga inspirasi dari Santo Yosef hari ini dalam pekerjaan-pekerjaan harian kita membantu kita lebih dalam. Itulah akhir renungan hari ini. Kita berjumpa besok pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di kanal yang sama, Romo Koko. Tuhan Yesus sayang padamu. Tulis dulu, Tuhan Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus sayang padamu. Doakan Romo, saya dalam perjalanan ke Tanjung Enim. Doakan Romo, itu satu kota di Sumatera bagian selatan. Doakan Romo semoga besok pagi sampai di Tanjung Enim dengan selamat, bisa bersukacita bersama umat. Dan besok kita lanjutkan novena kita di hari yang ke-6. Tuhan Yesus sayang padamu, bagikan link ini kepada banyak orang. Bye. Ciao.